Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Pemasaran Pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 3. Sebelum masuk ke inti materi, terlebih dahulu kami akan memaparkan latar belakang dan rumusan masalah dari materi kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Manajemen memiliki fungsi tersendiri dalam sebuah lembaga atau administratif tertentu. Adapun fungsi tersebut adalah organizing, directing, controlling, dan planning. Manajemen pemasaran akan sangat membantu dalam meningkatkan nilai pendidikan di masyarakat. Perkembangan zaman dan berubahnya sistem tatanan kehidupan saat ini menjadikan pendidikan berubah menjadi ladang bisnis yang berfungsi dua aspek. Yang pertama sebagai mesin produksi sumber daya manusia, dan yang kedua berfungsi sebagai bisnis aset yang sangat menjanjikan. Hanya lembaga pendidikan yang memiliki manajemen yang baik yang akan dicari dan digandrungi oleh masyarakat di masa yang akan datang. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan menjadi sangat bervariasi dan semakin tinggi kualitasnya. Hal ini disebabkan kebutuhan pasar terhadap kualitas sumber daya manusia juga tinggi. Artinya, pendidikan tidak saja sebagai kebutuhan memberantas buta huruf, tetapi sebagai kebutuhan agar dapat bertahan hidup di masa yang akan datang. Alasan inilah pendidikan sangat membutuhkan manajemen pemasaran. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini kami mempunyai 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian manajemen pemasaran pendidikan? Yang kedua, apa saja fungsi dan konsep pemasaran pendidikan? Yang ketiga, bagaimana menerapkan pemasaran dalam pendidikan? Yang keempat, apa saja langkah strategis implementasi pemasaran pendidikan? Dan yang terakhir, apa saja variabel yang menimbulkan citra baik lembaga pendidikan? Poin pertama dan poin kedua akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Samsul, yang membahas tentang pengertian manajemen pemasaran pendidikan dan fungsi konsep pemasaran pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 3. Adapun materi dari yang akan saya bawakan yaitu manajemen pemasaran pendidikan dari kelompok 5. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pemasaran pendidikan. Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda tentang pengertian manajemen. Karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima oleh semua orang. Maka dari itu manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri. Yang kedua, manajemen juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adapun fungsi dan konsep pemasaran pendidikan. Konsep produksi yang pertama itu konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. Maka dari itu, manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi atau dari dalam lembaga pendidikan dan efisiensi distribusi lembaga. Yang kedua, konsep produk atau jasa. Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan ataupun perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang harus mencolok. Dan karenanya organisasi ataupun lembaga pendidikan harus mencurahkan upaya terus-menerus dalam perbaikan pelayanan jasa. Terus yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan ini menyatakan bahwa konsumen ini tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan terkecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Terus yang terakhir yaitu konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan,
keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif serta lebih efisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kepercayaan masyarakat. Mungkin ini saja materi yang ingin saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fitriani. Terima kasih. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu penerapan pemasaran dalam pendidikan. Menurut tim dosen administrasi pendidikan, pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu yang pertama ada produk, merupakan hal yang paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi masyarakat. Produk pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, ada price. Price merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk baik, maka calon siswa atau mahasiswa berani membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Salah satu strategi yang sekarang dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi adalah screening price. Screening price artinya adalah memasang harga yang setinggi-tingginya pada saat mulai dipasarkan dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan memang berkualitas tinggi sehingga tidak mengecewakan konsumennya. Yang ketiga ada place. Place adalah letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Yang keempat, promotion. Promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Yang kelima ada physical evidence, merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Yang keenam ada proses. Dengan demikian, proses penyampaian jasa pendidikan merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya, poin keempat ada langkah-langkah strategis pemasaran pendidikan. Di dalam pemasaran pendidikan terdapat beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama ada identifikasi pasar, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Yang kedua, ada segmentasi pasar dan positioning yang membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Yang ketiga ada diferensial produk. Melakukan diferensial merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Strategi ini adalah strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Yang keempat ada komunikasi pemasaran, yaitu publikasi prestasi oleh media independen seperti berita dalam media massa. Yang kelima ada pelayanan sekolah. Hal ini terlihat sebagai apa yang diharapkan konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas dan atribut jasa pendidikan. Dan poin terakhir yaitu variabel yang menimbulkan citra baik lembaga pendidikan. Konsumen dalam membeli sesuatu sebenarnya bukan hanya sekadar membutuhkan barang tersebut, melainkan ada hal yang lain yang diharapkan di balik barang tersebut. Sesuatu tersebut sesuai dengan citra yang terbentuk dalam dirinya. Oleh sebab itu, penting sekali sebuah lembaga pendidikan memberikan informasi kepada publik agar dapat membantu citra yang baik. Citra atau image adalah impresi, perasaan, atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu objek, orang, atau mengenai lembaga.
Citra tidak dapat dicetak seperti mencetak barang, tetapi citra adalah kesan yang diperoleh dengan pengetahuan, pemahaman seseorang tentang sesuatu. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Pemasaran adalah suatu proyek kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Lembaga pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melayani konsumen berupa murid, siswa, mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang dikenal sebagai stakeholder. Lembaga pendidikan pada hakikatnya bertujuan memberi layanan. Jadi, strategi pemasaran jasa pendidikan berarti rencana yang komprehensif pada kegiatan lembaga pendidikan dalam memberi layanan jasa pendidikan yang memuaskan kepada pengguna dengan cara memperhatikan konsep, model, produk, biaya pendidikan, dan strategi distribusi informasi jasa lembaga pendidikan. Itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.